Dwight Yorke merasa bingung mendengar ketertarikan Manchester United terhadap Zirkzee. Menurutnya, setan merah saat ini membutuhkan penyerang yang berpengalaman. Nama-nama seperti Joshua Zirkzee yang dikaitkan dengan Manchester United sungguh membingungkan, kata Yorke kepada Best Payout Online Slots. Untuk memperkuat lini depan, Yorke menyarankan Manchester United agar mendatangkan Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug adalah salah satu penyerang berpengalaman yang akhir-akhir ini mencetak banyak gol. Namun, ia harus memiliki karakter yang tepat, lanjutnya. Karena masih muda, mantan pemain Nottingham Forest Brian Roy menilai Zirkzee masih belum siap untuk pindah ke klub besar seperti Manchester United. Roy pun menyarankan rekan senegaranya itu untuk bertahan di Bologna setidaknya 1 musim lagi. Zirkzee, tidak seperti Koopmeiners, belum siap untuk lompatan besar. Dia masih muda, kami butuh 1 tahun lagi di Bologna untuk mencetak banyak gol, kata Roy kepada Tutto Juve. Penting untuk menguji diri sendiri di tim yang sama tetapi dengan pelatih yang berbeda, kemudian dia akan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Bintang muda Crystal Palace Michael Olise menjadi buruan sejumlah klub besar Eropa pada bursa transfer musim panas ini, seperti Bayern Munchen, Chelsea, Manchester United, dan Newcastle United. Menurut laporan The Athletic, Bayern akhirnya tampil sebagai pemenang dalam perburuan Michael Olise. Menurut media Inggris tersebut, Chelsea sebetulnya telah melakukan pembicaraan terkait keinginan mereka memboyong Olise. Hanya saja, harga winger berusia 22 tahun ini berada jauh dari jangkauan The Blues, sehingga mereka memutuskan mundur. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen terus bekerja untuk menyusun skuad yang tangguh setelah tanpa trofi di musim 2023-24. Mereka dilaporkan telah setuju untuk mengontrak Michael Olise dari Crystal Palace dan sekarang mencoba untuk lebih meningkatkan serangan mereka dengan merekrut Calhanoglu dari Inter, menurut Bild. Reporter TRT Sports Ibrahim Kirkayak bertanya langsung kepada Calhanoglu tentang rumor transfer tersebut. Menurut Kirkayak, sang gelandang mengonfirmasi bahwa memang ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Bayern Munchen dan menyatakan minatnya terhadap potensi kepindahan tersebut. Laporan terbaru dari 90 Min UK menyebutkan jika Chelsea dan Bayern Munchen dikabarkan bersaing ketat untuk mengamankan tanda tangan Marc Guiu yang kini tengah membela Barcelona. The Blues sepertinya memang serius ingin segera mendaratkan Marc Guiu ke Stamford Bridge. Pasalnya klub asal London itu juga diklaim sudah mulai melakukan kontak awal dengan Barca. Peluang untuk melihat pemain berusia 18 tahun itu hengkang juga bukan hal yang mustahil terwujud. Pasalnya kontrak Marc Guiu juga akan selesai pada tahun 2025. Paris Saint-Germain masih berutang soal gaji dan bonus ke Kylian Mbappé. Les Parisiens mendapat peringatan terakhir dari sang pemain untuk membayarnya. Menurut laporan L'Équipe, Mbappé dikabarkan memberi surat peringatan resmi yang terakhir kepada PSG. Isinya menuntut agar utang yang ditaksir mencapai 85 juta euro segera dibayar. Adapun besaran jumlahnya ditaksir mencapai 85 juta euro, atau hampir mencapai 1,5 triliun rupiah. Rinciannya, angka itu mencakup bonus dan sebagian gaji yang belum sempat dibayar PSG. Prancis berimbang 0-0 dengan Belanda di Leipzig Stadium, Sabtu, 22 Juni 2024, dini hari WIB, pada lanjutan Piala Eropa 2024. Absennya Kylian Mbappé menjadi faktor yang tak bisa dikesampingkan. Opta mencatat bahwa sebelum melawan Belanda, Prancis gagal memenangi 6 partai terakhir saat Mbappé absen dari starting line-up 4 imbang, 2 kalah. Hasil imbang lawan Belanda makin mengonfirmasi kutukan tersebut. Mbappé sendiri hanya menjadi penghangat bangku cadangan di laga semalam karena cedera patah hidung. Hansi Flick menghadapi dilema besar terkait masa depan dua penyerang muda berupa Vitor Roque dan Marc Guiu. Kedua pemain menghadapi prospek yang tidak pasti di tim utama, khususnya Roque yang berencana meninggalkan klub musim panas ini. Pemain Brasil ini tampaknya juga tidak kekurangan peminat. Laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio menunjukkan bahwa Fiorentina sedang melakukan kontak dengan penyerang Barcelona tersebut mengenai kemungkinan pindah ke Serie A pada musim panas mendatang.
Roque juga dikaitkan dengan kepindahan ke beberapa klub Spanyol. Faktanya, Barcelona dikabarkan lebih memilih Roque untuk bergabung dengan sesama klub Spanyol dengan status pinjaman. Nico Williams kemungkinan akan menarik minat beberapa klub musim panas ini, dan ketersediaannya semakin mudah karena klausul pelepasan sebesar 46,5 juta pound sterling dalam kontraknya dengan Athletic Bilbao. Menurut The Athletic, Arsenal mempertimbangkan untuk mendatangkan Williams karena Arteta melihatnya sebagai salah satu opsi yang disukai jika klub memutuskan untuk merekrut penyerang baru. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea juga mengincar Williams, sementara Barcelona juga sedang mencari pemain sayap baru dan menjadikan pemain asal Spanyol yang berbakat ini sebagai target. Bek kiri Bayern Munchen ini telah lama menjadi incaran Meirengues dan dengan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025, klub ibu kota Spanyol tersebut merasa ini adalah waktu yang tepat untuk merekrutnya. Namun, pada saat yang sama, Real Madrid menegaskan bahwa mereka tidak akan membayar terlalu mahal untuk Davies mengingat situasi kontraknya. Oleh karena itu, mereka enggan memenuhi tuntutan Bayern Munchen sebesar 60 juta euro. Sang penyerang tim nasional Italia tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta di Turin dan kontraknya akan segera habis pada Juni 2025 mendatang. Napoli, AS Roma, dan Bayern Munchen telah dikaitkan dengan mantan penyerang Fiorentina tersebut. Namun, La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Federico Chiesa bisa ditawarkan kepada Manchester United. Rencananya adalah dengan memberikan Chiesa kepada United untuk merekrut Mason Greenwood, yang memiliki permintaan harga sekitar 40 hingga 50 juta euro. Kendati demikian, Juventus mungkin menginginkan tambahan uang tunai dari United mengingat Chiesa bisa dihargai hingga 60 juta euro. Klub yang baru dipromosikan ke Divisi 1 Liga Arab Saudi ini memiliki anggaran yang besar dan bertujuan untuk membangun tim yang kuat. Dan Nacho Fernandez tampaknya menjadi bagian penting dari rencana mereka untuk proyek ambisius ini. Ada anggapan bahwa negosiasi antara Nacho dan Al-Qadsiah cukup maju sehingga mendorong Al-Ittihad, salah satu pelamarnya, turun dari urutan kekuasaan. Real Madrid sedang menunggu keputusan Nacho Fernandez karena kepergiannya akan memungkinkan mereka mengejar target lain, Lenioro, dengan lebih agresif. Timnas Belgia masih dihuni para pemain berlabel generasi emas. Mereka adalah para pemain bintang dalam setidaknya 7 tahun terakhir, namun kini sudah berusia di atas 30 tahun. Para pemain tersebut yang ikut dalam gelaran Euro 2024 adalah Jan Vertonghen, 37 tahun, Kevin De Bruyne, 32 tahun, Axel Witsel, 35 tahun, dan Romelu Lukaku, 31 tahun. Dilansir dari CBS Sport, generasi emas Belgia sempat membawa timnasnya duduki peringkat pertama ranking FIFA selama 3 tahun, meskipun belum ada trofi yang mereka dapatkan. Prestasi tertingginya adalah finish sebagai tim peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia 2018. Liverpool dilaporkan bersiap melancarkan pendekatan ke Real Madrid untuk mengangkut duo Arda Güler dan Rodrigo. Kedua pemain ini memang telah dimasukkan ke dalam daftar belanja The Reds di bursa transfer kali ini setelah kedatangan pelatih baru, Arne Slot. Rodrigo sendiri sebenarnya telah digoda Liverpool sejak akhir musim lalu. Akan tetapi, transfer ke Anfield tak pernah benar-benar terrealisasi. Kini Liverpool akan bermanuver lebih serius demi bisa memiliki jasa striker muda Brasil tersebut. Adapun Güler, hampir dipastikan akan dilepas Madrid untuk sementara. Klub ibu kota Spanyol itu tidak akan menguangkan asetnya tersebut alias hanya meminjamkannya ke klub lain. Setelah hasil imbang 1-1 kontra Denmark, Rooney turut mengkritik keras performa Inggris. Saya sudah menegaskan itu sebelum turnamen, ungkap Rooney, yang mendesak Southgate agar merenungi keputusannya tak membawa Hendo di skuadnya untuk Euro 2024 ini. Kalau saya sih saya bakal bawa Henderson main di kejuaraan Eropa, tambahnya. Para pemain yang ada saat ini tidak memiliki pengalaman di lini tengah, ulas Rooney. Bagi Rooney, bahkan Hendo masih amat sangat layak untuk menjadi pemimpin di skuad Inggris ketimbang Harry Kane. Rooney kemudian menambahkan, dia seharusnya ada di skuad karena jiwa kepemimpinannya.
Bahkan Harry Kane tidak cukup vokal, dia berbicara lebih sedikit dari yang seharusnya.